Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para ulama yang saya muliakan, yang berkenan hadir di acara 1000 hari pada siang hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kami harus mengganti susunan acara dan juga cukup merepotkan kedatangan kami, keluarga besar almarhum, khususnya Saudara Ridwan Maliki, yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini baru kali kedua ketemu dengan beliau, karena yang pertama itu ketemu di makam Sono di Sidoarjo dan kemudian langsung diajak ke sini. Saya juga nggak ngerti kenapa saya kok pas mau gitu loh. Saya nggak paham juga itu. Dia punya daya tarik apa, saya juga nggak ngerti. Pokoknya saya pas siap begitu saja. Dan kebetulan ketika kami sudah nyampe di Sidoarjo, di Surabaya, kita baru dengar bahwa istri dari Habib Lutfi bin Yahya wafat. Maka saya mikir, saya terus ke Madura apa saya geser ke Pekalongan. Terus saya mikir, kok saya ini sudah terlalu banyak menyakiti orang. Nanti kalau mati gimana? Kalau mati nggak ada yang takziah gimana? Dan ternyata nyampe sini acaranya kematian. Masya Allah. Moga-moga apapun yang dilakukan di siang hari ini, bacaan-bacaan yang dilantunkan, doa-doa yang dipanjatkan, moga-moga semuanya makbul masmu' indallah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita semua benar-benar ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi pribadi-pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki karakter-karakter yang baik, dan tercatat sebagai orang-orang yang berbakti, yang biasa kita kenal dengan istilah al-abrar dalam Al-Quran. Al-abrar yakni orang-orang yang berbakti, orang-orang yang memiliki karakter-karakter mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma al-abrar, kata Abdullah ibnu Umar, al-abrar innama yusammauna al-abrar li'annahum baru al-aba wal abna. Kita ini baru bisa masuk kategori innal abrar lafi na'im, innal abrar lafi 'illiyin. Kapan? Ketika kita itu kemudian benar-benar menjadi pribadi yang berbakti dengan para sesepuh kita, orang tua kita, nenek moyang kita, dan kemudian kalau sugeng rawuh itu apa bahasa Maduranya? Selamat datang itu apa bahasa Maduranya? Hah? Rawuh, sama saja ya? Sama ya? Rawuh kiai, sugeng rawuh kiai, selamat datang kiai. Monggo kiai, pinarak mriki kiai. Pinarak itu apa? Lengki. Lengki, oh kalau bahasa Jawanya lenggah ya, sama saja ya tipis-tipis, cuman sana nasab sini jer begitu aja ya, kira-kira begitu ya. Saya tadi cerita apa lupa saya. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa innama yusammauna al-abrar li'annahum baru al-aba wal abna. Kita menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua kita, para sesepuh kita, itu belum cukup untuk membuat kita dianggap al-abrar. Tapi kesiapan kita untuk membangun anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik pula, itu baru membuat kita kemudian dianggap punya kelayaan masuk kategori al-abrar. Kitanya baik, berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya keluarga kita, anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik. Seingat saya, di kitab yang lain
juga menampilkan statement Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa kama anna laka ala waladika haqqa kadzalik li waladika alika haqqa. Sebagaimana kita sebagai orang tua memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita, begitu pula mereka anak-anak kita juga memiliki hak yang sama yang harus kita penuhi. Itu kata Imam Ghazali. Ini hanya ingatan saja ya, karena saya bangun tidur Pak. Bangun tidur dan tidak ngerti kalau tadi ini acaranya 1000 hari. Ya saya pikir ya pokoknya makan-makan gitu aja. Ternyata nggak ada yang nawarin saya makan. Ya enggak apa-apa, nanti saya cari sendiri. Saya tadi sudah lihat beberapa rumah makan yang layak untuk disinggahi. Enggak apa-apa. Itulah kenapa kemudian santri itu harus cukup gagah, karena antisipasi kalau tuan rumahnya nggak nawarin makan, paham ya? Kalau santrinya nggak gagah bahaya itu. Kata Imam Ghazali, statement Abdullah bin Umar itu beliau gambarkan hanya dengan kata-kata begini. Bi alla yahmilahu alal uquq bi alla yahmilahu alal uquq bi husni khuluqihi. Kita sebagai orang tua untuk membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti itu dengan cara kita ini tidak menunjukkan atau tidak memberikan uswah, sunnah, perilaku-perilaku yang kira-kira membuat dia tumbuh kembang menjadi anak-anak yang durhaka. Menjadi anak-anak yang tidak memiliki karakter-karakter santri, karakter-karakter keislaman. Artinya apa? Ini adalah sebuah pembenaran bahwa kenapa di kitab-kitab kita dibahasakan akhdul mar'i bi husnil khuluq ta'dibun li ahli. Akhdul mar'i bi husnil khuluq ta'dibun li ahli. Kesiapan kita untuk menjadi pribadi yang baik itu sudah cukup untuk dianggap sebagai pelajaran adab kita kepada keluarga kita. Jadi sampean itu kita semua ya, saya ya sampean semua itu sebetulnya tidak usah terlalu banyak omong terhadap anak kita, tidak usah terlalu banyak arahan terhadap anak kita, tapi bagaimana sikap dan perilaku kita itu sudah punya kelayaan untuk kemudian menjadi uswah bagi mereka. Karena sama-sama kita tahu bahwa yang susahir ala magana waliduhu, yang susahir ala magana waliduhu, ada nasa ayan sya, ada nasa ayan su, maknanya sama. Yang susahir ala magana waliduhu, innal husun alaiha yang butuh syajahu. Kalau kata orang Jawa istilahnya buah tidak akan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Ya kalau sampai jauh pasti dicuri orang gitu. Nah, artinya apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi kebiasaan daripada lingkungan kita, daripada keluarga kita, khususnya anak-anak kita, itu adalah apa yang setiap hari kita kasih contoh kepada mereka. Kalau kita ini kemudian memiliki karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan, wadifah itu kan sebuah hal baik yang kemudian kita lakukan secara rutin, itu kan wadifah. Kita punya wadifah misalnya ba'dal asri, kemudian kita ini tadarus, kemudian kita ini mutolaah, atau paling tidak kita ini zikril aurat dan lain sebagainya. Dia akan ngerti. Anak-anak kita akan membaca, anak-anak kita akan melihat bahwa oh ternyata waktu asar adalah waktu yang sangat penting untuk kemudian diisi sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal maghrib misalnya kita mutolaah, atau paling tidak kita bersilaturahim atau apa, dia akan ngerti bahwa waktu-waktu ini memang harus diisi dengan hal-hal yang positif. Lah kalau sebaliknya misalnya, kemudian mereka lihat kita, anak-anak kita lihat kita setiap hari apa yang kita lakukan hanya sekedar misalnya lihat bapaknya bangun pagi dia hanya minta kopi. Dia lihat ketika mau berangkat sekolah, bapaknya hanya duduk, lihat kopi, lihat HP, ngowah-ngowoh, update status, nyindir yang lain, misalnya begitu. Dan dia lihat terus itu. Ya dia akan tumbuh dengan karakter itu. As-sobi amanatun liwalideh.
Faqalbuhu at-tahir jauharatun nafisah. Khaliyatun an kulli naqsi wa syura. Qabilun likulli ma nukis wa ma'ilun likulli ma yumalu bihi ilaihi. Anak-anak kita itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Hatinya masih sangat polos. Qaliyatun an kulli naqsi wa syura. Belum ada warna apapun dan siap untuk kemudian kita kreasikan. Makanya kan jenengan semua pasti dengar bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu terlahir baik. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Itu kalau di rumah kami ditambahi au yumallinganihi au yucopetanihi au yubajjinganihi. Ya itu apa kata kita lah. Tergantung kita. Tergantung kita. Makanya kalau anak saya ruwet, saya sadar memang saya ruwet. Saya sadar loh. Jangan terus kemudian merasa, lah kamu banyak omong, anak kamu aja begitu. Kita ini sama-sama berusaha. Dan apapun yang bisa kita lakukan, itu tidak kemudian secara otomatis bisa sesuai dengan angan-angan kita. Jangankan hanya kita, mohon maaf yang hanya disalahpahami oleh orang yang kemudian kita dianggap kiai, apalagi disalahpahami oleh MC tadi itu, yang MC dangdut tadi itu. Mereka kan hanya salah paham Pak melihat kita. Mohon maaf, orang itu kan melihat orang kayak saya ini kan hanya salah paham saja. Karena mereka nggak ngerti betapa busuknya kita. Orang memuliakan kita itu kan murni karena mereka nggak ngerti bahwa kita ini sebusuk itu. Dah iya kan. Kullun itu kan ya'malu bikaffayir rahman. Masing-masing dari kita ini kan hanya berjalan di dua telapak tangan, artinya di dua sisi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masing-masing dari kita ini kan dianggap buruk karena kebetulan saja orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kebusukan kita. Dianggap baik ya karena sebaliknya, karena Allah taala masih rapi menutupi kelemahan kita. Sekiai-kiainya kita sebagai kiai itu murni karena mereka nggak ngerti kelakuan buruk kita yang kadang-kadang jauh lebih buruk daripada orang-orang buruk yang dianggap buruk oleh banyak orang. Positif itu, nah, kita itu kan karena ya menang karena kita ini pantas pakai serban ya karena kadung kecelok kiai itu Pak. Kita serbanan pantas, luas, hanya begitu saja. Makanya Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, "Idza aradallahu fadhihata rajulin." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghina seseorang, apa yang Allah lakukan? Ahrajahu min kanafihi. Ahrajahu min kanafihi. Dia hanya dikeluarkan dari perlindungan Allah taala. Bukan dia dikasih kemaksiatan yang baru, tidak. Dia di aslinya masing-masing dari kita ini punya kemaksiatan yang konkret. Cuma satu konangan, satu enggak konangan, begitu saja. Makanya saya itu kalau lihat ada orang yang kemudian jatuh karena dianggap apa misalnya begitu. Misalnya dulu teman jenengan, senior jenengan ada saudara sambung, ingat nggak jenengan? Nah, jenengan jangan kemudian wah itu begitu, nggak usah. Mungkin itu karena jenengan belum konangan saja, gitu loh. Jadi tenang saja, tenang saja. Masing-masing dari kita ini punya waktunya sendiri-sendiri. Makanya kita harus selalu berdoa, berharap, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau memang kita ini ditakdirkan menjadi orang baik, moga-moga kita ini diberi istiqomah dalam situasi itu. Kalau tidak, semoga Allah taala menyegerakan kita untuk kemudian menggeser kita dari posisi itu menjadi posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya gitu saja. Dan itu pun tidak menjamin apapun. Makanya kenapa kemudian kita selalu meminta soporoh atau siapa tahu kita ini punya kepantasan untuk mendapatkan husnul khitam, untuk mendapatkan husnul khotimah. Allahumma. Ini urusannya mati Pak. Mati ini bahaya. Tadi Qori sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini loh, kita belum sarapan sudah kamu ajak mati ya. Kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Bayuh. Langsung gak enak semua itu yang makanan di depan itu. Tadi itu sebetulnya sudah disuguhin banyak hal saya. Tapi ketika korek baca dengan lantangnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah ini buat apa sarapan kok kalau kemudian mengicipi mati? Mati loh, Pak. Bahaya loh mati itu. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang selalu kita hindari, selalu kita antisipasi. Kita ini hanya bersin saja, langsung lari ke dokter. Kita ini pusing dikit, panik cari tukang pijet. Tukang pijet beneran, bukan tukang pijet abal-abal, enggak. Fa innahu mulaqikum. Kamu mau lari secepat apapun, mati akan tetap mendatangi kalian. Mau dimanapun. Mati ya biasa saja sebetulnya. Mati ya mati. Yang masalah itu summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu disowankan kepada zat, kepada Allah yang maha tahu. Maha tahu. Yang selama ini selalu mampu kita tutupi dengan rapi. Sampai semua orang kemudian menghormati kita, mencium tangan kita, bahkan kadang-kadang ya masih menyangoni kita. Nah itu kan saking salahnya husnudzon. Saking kelirunya husnudzon, ya terserah, teruskan kesalahan itu. Karena itu penting juga buat kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Permasalahannya fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan, akan mengabarkan kepada semuanya apa yang pernah kamu lakukan. Lah iki masalah ya, Pak. Inilah masalahnya kenapa kemudian Rasulullah mengatakan besok itu ada satu panggung yang sangat besar di tengah-tengah neraka yang paling dalam, yang itu diisi oleh para kiai. Siapa tahu kita? Kan bahaya juga itu, Ya kayak gini nih, Pak, di panggung begini nih, sendirian di panggung gini. Akhirnya kan umatnya tanya, "Loh, Gus, dulu kan jenengan kayaknya kiai, kok bisa di situ?" A'muru bil ma'ruf tapi wa af'alul munkar. Amartu bil ma'ruf wa fa'altul munkar. Saya perintah hal-hal baik, tapi saya melakukan hal-hal buruk. Tetap di panggung, Pak. Kiai itu kalau di neraka tetap di panggung. Tetap di panggung. Kamu sendiri heran, apalagi kiainya. Makanya saya tadi sudah lemes. Aduh, acaranya kok kematian ya? Mati ya. Ya moga-moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Saya sangat setuju. Jenengan mengeluarkan sesuatu, ini kan pasti ada biayanya. Bukan hanya sekedar ngundang saya itu berbiaya ya, tapi memang loh, iya jelas enggak. Lah tadi sudah disampaikan oleh MC, kan rodok viral aku ya. Iya enggak ya? Kan memang kadung rodok populer aku. Enggak Pak. Enggak Pak, aman Pak. Ini semuanya tanggung jawabnya itu loh Pak. Mas'ud itu loh. Bahwa ma min 'abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari kita yang diberi kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian uang itu kita buat untuk membahagiakan kedua orang tua kita, kecuali akan memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat bertanya, "Illam yakun lahu walidan fama yaf'al ya Rasulullah?" Kalau dia sudah tidak punya orang tua bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Yatasaddaq anhuma. Yatasaddaq anhuma. Yatasaddaq anhuma bi'it'ami ta'am wa qira'atil Qur'an. Penting untuk kemudian dilakukan oleh anak yang seperti itu, yang kebetulan orang tuanya sudah mendahului, sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Entah ngasih makan, ini ada makannya enggak buat? Ada ya? Aman ya? Aman ya? Tadi sudah dibacakan Al-Qur'an, sudah. Sudah, moga-moga itu semuanya diterima. Atau paling tidak, kalau kebetulan jenengan itu enggak naik pangkatnya, minimal biddu'a. Au biddu'a. Au biddu'a. Doakan, itu jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa kita untuk mendoakan orang tua kita, nenek moyang kita. Penting itu. Karena siapa tahu kemudahan-kemudahan kita, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, ini murni karena balasan kebaikan orang tua kita, para pendahulu kita.
Tadi itu MC itu memang kurang ajar. Yakin? Dia itu ngomong, kalau tidak ada ini orang ini terkenal, orang ini viral karena keilmuannya, ilmu apa? Enggak, malah yang benar itu ya karena saya viral itu ya karena saya ini anaknya siapa. Saya ini masih cukup muda untuk kemudian bisa ngapusi jenengan semua. Itu faktornya karena saya ini cucunya siapa. Bukan masalah oh ilmu apa. Madura ini gudangnya ilmu. Kakek saya itu ngambil ilmu ya dari Madura. Bapak saya itu dulu di Batu Ampar. Kakek saya dulu di Bangkalan. Semuanya dari Madura. Makanya kita itu seaneh apapun orang Madura nggak berani kita. Masya Allah, kurang aneh apa? Suatu ketika, loh ini bener Pak, ini tapi jangan diceritakan orang Madura yang lain yang nggak hadir ya. Loh, tapi ini bener Pak Polisi. Bener Pak Ridwan, yakin ini. Suatu ketika ada halal bihalal. Dulu yang mau mana ya teman alumni Koso mana tadi? Ada tadi. Kita yang masuk jauh siang-siang itu kemana? Oh ya awakmu ya. Yang masuk yang di tengah sawah masuk. Bukan di Sumeneb sebelum itu. Pakong di Pakong. Saya itu kan agak terlambat itu. Saya berhenti di depan Indomaret, baru masuk Sampang. Kita berhenti di depan Indomaret, kemudian entah saya nggak ngerti. Supir saya itu ngambil apa? Parkir itu. Tahu-tahu ada sepeda motor, wah, nabrak spion saya. Lah, ya sudahlah. Saya kan turun dalam rangka bertanya, sampean nggak apa-apa? Lah kan kita nggak apa-apa, kita parkir, kemudian spion saya ditabrak. Dan kemudian dia jatuh. Lah saya kan bertanya, saya enggak marah-marah karena saya dianggap salah kenapa parkir di situ. Wah, saya sudah diam ini. Ini orang Madura, Pak. Lahu hukmun akhar min ahkamil ghair. Dia punya hukum yang beda dengan hukum-hukum yang lain. Ya sudah. Oh iya oke kita minta maaf lah. Orang Madura satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih mementingkan yang penting gagah daripada nyawa. Itu orang Madura yang penting memiliki harga diri daripada nyawa. Lah top pokoknya orang Madura ampuh tenan. Moga-moga berkah lah. Aku gak apa wong Madura iku Masya Allah sak-rote-rote Madura iku ambek kiai madhep tenan. Wong Madura iku arep nyolong njaluk pangestu kiai. Loh, Mas, iya ora. Iya ora. Iya. Top kok wong Madura iku, Pun to kiai, mangkene hasil mangken kula bagi. Betul Pak Dewi guyon tok. Lagi, cerita bahwa sudahlah. Kalau memang kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya memang kemudahan-kemudahan itu kita gunakan, kita fungsikan untuk berbakti kepada orang tua kita, kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau sudah meninggal, enak Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mumpung ingat saya. Lau anna rajulan tasaddaqa am mayyitihi biqura laqabilahullah. Lau anna rajulan tasaddaqa am mayyitihi biqura'in laqabilahullahu azza wa jalla. Artinya sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, mohon maaf ya, qura itu kan kalau dalam bahasa Jawa kikil, kalau bahasa Madura apa Pak? Cerai enggak bisa. Cerai. Oh, cerai. Oke. Kikil kambing gitu loh, Pak. Kikil kambing bukan salah. Kekel. Mungkin bagi orang Arab, kaki kambing itu tidak ada harganya, paham? Mungkin kayak kalau di rumah kita kayak kaki ayam, ceker. Kalau bahasa Maduranya apalagi itu? Keker. Nah, itu. Artinya, sekecil apapun yang bisa kita keluarkan untuk sedekah kepada orang-orang yang sudah meninggal dari lingkungan kita, dari keluarga kita, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begini, wah itu bid'ah. Kalau itu buat apa? Apalagi 1000 hari. Iya ya 7 hari 1000 hari. Ini kan acaranya 1000 hari ya. Buat apa itu? Itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin
Nah, kalau sampai surga sepi, Rasulullah pasti akan sangat marah sekali dengan para kiai. Pasti Rasulullah akan sangat kecewa. Pasti Rasulullah tidak akan pernah puas dengan hasil yang dicapai oleh para penerusnya. Tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Wong kita semua santri NU itu tahu semua. Waniyatun wa qaulun summa fi'lu di Zubair. Bihoiri wifki sunnatin latak mulu. Ada beberapa riwayat latuk balu. Pak, kita ini masih mulai kecil itu loh Pak. Kita sudah apal Pak Zubair Pak. Kok tidak diwarai? Ini bid'ah, ini haram, ini bodoh. Pidato. Kalau bodoh ya bodoh saja, ngaji saja lah. Kita ini jelas. Kita ini memang memeluk agama, meyakini sebuah agama yang dibangun oleh asas-asas makan, Pak. Asasnya itu makan-makan. Agama Islam ini memang dalam semua momentum makan-makan. Loh, sampean nggak percaya? Bocah kok nggak percayanan sampean. Sayyidina Umar, sampean lihat di Hayatul Sahabat. Dianggap nanti saya dianggap bohong. Saya ini walaupun nggak jelas tapi ya agak lumayan loh, Pak. Loh, piye toh? Lumayan lah. Sampean lihat di kitab Hayatul Sahabat, itu pasti semua kiai pernah baca, pernah tahu itu. Bahwa lemah tudhira Umar, sahabat, salah satu sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, lemah tudhira Umar amara Suhaiban, Suhaib Ar-Rumi, ayusalliya ma'an nas, ayusalliyan nasa bi salasati ayyam. Ketika Sayyidina Umar dalam kondisi sekarat, dalam kondisi sudah sangat mengkhawatirkan karena mendapatkan tusukan, beliau itu apa yang beliau lakukan? Iki loh, angel jadi tokoh, angel jadi kiai, Pak. Makanya aku kadang-kadang gak pada siap jadi kiai. Ketika beliau dalam kondisi sekarat, hampir wafat beliau, apa yang beliau pikir? Umat, Pak. Amara Suhaiban ayusalliyan nas salasata ayyam. Dia perintah Suhaib untuk kemudian menggantikan beliau sebagai imam selama 3 hari. Wa amara ayyuj'ala lin-nasi ta'amun. Mana kak omongnya agama Islamnya agama mangan-mangan. Gak percaya gue. Loh, Masya Allah, pidato pertama Rasulullah ba'dal hijrah min Makkah ilal Madinah apa? Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas at'imut ta'am. At'imut ta'am, sahih. Sama lihat di Bukhari ada, di Muslim ada. Sama lihat. Agama ini memang penting makan dulu, makanya bukan ngaji dulu. Saya juga agak heran tadi loh, saya agak heran, ini nggak sesuai agama sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita teruskan dulu. Kadung masalah ya. Wa ayyuj'ala lin-nasi ta'amun fayud'amu hatta yastakhlifan nasu khalifatan. Kemudian Sayyidina Umar perintah untuk bikin makanan-makanan besar untuk semua rakyat, dan mohon makanan itu tidak berhenti sampai mereka mendapatkan pemimpin baru, sampai mereka mendapat khalifah yang baru. Apa coba? Udah singkat saja. Falamma raja'u minal janazah ji'a bito'am wa wudi'atil mawa'id. Sama lihat itu. Enggak salah terus toh, kak iling-iling. Mumpung ini sambil ngiling-ngiling saya sambil ngingat-ngingat, tapi gak mungkin salah gue. Gak mungkin salah. Berani saya dipertanggungjawabkan. Dikhisap wani ya. Lah iya, artinya jangan kemudian kamu anggap bahwa acara siang hari ini adalah sebuah perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh salafunas salihin, salafunas salihun. Tidak, Pak. Memang dari dulu memang begitu. Ketika semua selesai memakamkan Sayyidina Umar, maka ketika mereka semua kembali dibikinkan makanan. Ji'abito'am wa wudi'atil mawa'id, jama'i ma'idah. Apa itu kalau dalam bahasa Jawa namanya kayak begini, namanya rampatan. Ini loh makanan-makanan ini loh. Apa? Bukan. At-ta'am itu makanan berat, tapi kalau ini loh makanan-makanan ringan ini loh, suguhan kan? Suguhan, kok malah nampan. Ya kita sama-sama orang lapar, sudahlah tenang dulu. Tenang dulu. Makanya saya tadi agak apalah. Itu kenapa panjang sekali, ada Yasin, ada tahlil, ada begini terlalu panjang itu sudah.
Terlalu panjang, kita langsung makan saja. Itu sudah ada qiraah, sudah ada makanannya, selesai itu sudah. Loh iya, dan bacaannya juga usah panjang-panjang itu. Fatihah kun. Loh iya, coba lihat. Idza dakhala ahadukum ilal maqabir faqra'a fiha Fatihatul Kitab wal Ikhlas wal Muawwidzatain wa alhaqumut takasur. Cukup 4 ini saja sudah selesai. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti tidak sesuai berkatnya. Sudah saya teruskan dulu. Iya, lu tenang loh. Iya, kan memang begitu. Memang begitu. Cuma permasalahannya fa'amsakan nas anit ta'am lil hazan alladzi hum fihi. Tapi kala itu semua orang saking susahnya wafatnya Sayyidina Umar, kemudian tidak ada yang mengambil makanan itu. Tidak ada yang kemudian makan makanan yang disediakan. Tidak ada, saking semuanya susah. Tapi akhirnya apa kata Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas langsung komentar, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat fa'akalna ba'dahu wa syaribna wa mata Abu Bakrin fa'akalna wa syaribna ba'dah wa innahu la budda minal ajal wa innahu la budda minal ajal famadda yadahu fa'akala. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu kemudian berkata, Rasulullah dulu meninggal dan setelah meninggal kita ya makan-makan, ya minum. Abu Bakar ya meninggal, setelah dimakamkan ya kita makan ya minum, dan semua orang pasti akan mati. Kemudian langsung ya ambil, monggo Pak, diambil dulu Pak yang disediakan itu, sudah santai saja, ya mati saja lah. Tapi mati itu mengerikan loh Pak. Kuburan itu mengerti, kita ini tertawa-tertawa ya karena kita belum pernah masuk ke sana dan kita nggak ngerti situasi sana. Kalau kita ngerti, misalnya kayak Sayyidina Utsman, mumpung ingat ini saya, karena Sayyidina Utsman Pak, zaman masa nggak pernah dengar, nggak mungkin orang Madura nggak pernah dengar. Malaikat saja semuanya tahu dengan namanya. Nah iya, Madura ya gacoan mati hai malaikat Pak. Karena Utsman radhiyallahu taala anhu idza waqafa ala qabri baka bukaan syadida hatta yabulla lihyata. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu itu ketika melihat idza waqafa ala qabri, ketika beliau itu berdiri di atas kuburan, katakan kalau beliau melihat kuburan, beliau akan menangis sejadi-jadinya hatta yabulla lihyatahu, sampai semua jenggotnya itu basah. Faqila lahu dzukiratil jannatu wan nar falam tabki wa tabki li hadza. Kamu itu sering mendapatkan cerita terkait surga neraka dan kamu tidak pernah menangis. Kenapa? Hanya karena kuburan kamu menangis. Qal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li yaqulu li. Rasulullah pernah berkata kepadaku, al-qabr innal qabra lamangzilun min manazilil akhirah faman naja fihi fama ba'dahu aisar, tapi wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Kuburan adalah pos pertama gerbang akhirat. Kalau di sini kita selamat, maka setelahnya pasti akan lebih mudah. Kalau di sini kita selesai, wassalamualaikum Pak. Itu kayak hisab sholat Pak. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat, bukan idza saluhat Pak. Saluha itu damai, saluha yasluhu. Wong ngaji ku angel lho Pak. Tulisane padha, harokate beda, maknane beda. Makane wong ngaji ku nek wis ngaji suwi terus nomor dikomentari bocah ngaji winginane ku gregeten kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya kecuali lek kiai-kiai tenan, lek kiai ini setengah-setengah kaya aku ya gregeten kadang-kadang. Idza salahat salahal baqi wa idza fasadat fasadal baqi. Sholat pertama beres, yang lain insya Allah ikut beres. Tapi kalau sholatnya muskilah, ya nggih pun Pak, sing sabar, ngopi dulu di neraka Pak, tenang. Ini tidak ada kopinya, ini adanya es Pak, karena Madura panas. Nggak apa-apa, Madura itu panas di luar, tapi lebih panas di dalam.
Gak Pak. Aku seneng tok musuh Madura. Ki nyapu aku tekan Madura barang ini. Dan tapi saya walaupun dari tadi kita ngomongkan kematian, moga-moga guru-guru kita, kiai-kiai kita, ajunan-ajunan ya, ajunan-ajunan kita moga-moga dijaga dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting loh. Kiai-kiai ini penting, betul. Moga-moga beliau selalu dalam keadaan sihah wal afiyah, fi taati wal ibadati wal khidmah. Moga-moga selalu diberi keistiqomahan, selalu mendapatkan keselamatan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai penting Pak, ngawur. Kiai ku penting. Lelek sing mati ku. Loh, lelek sing mati kayak Mas'ud ngene iki ya gak apa-apa wis monggo pun bismillah ndak apa-apa. Tapi kalau kiai jangan mudah mati lah. Moga-moga awet. Masya Allah, betul itu Pak. Al-ardu tahya ma'asya alimuha. Al-ardu tahya ma'asya alimuha. Idza yamut ahadun minha ya wis yamut tarafu. Bumi ini Madura wis gampangan iso sadodo. Madura iki pokok angger kiai ini jek akeh. Beres. Ma'asya alimuha. Madura ini akan terus hidup, akan terus menarik, akan terus diberkahi Allah insyaallah kalau kemudian para ulamanya masih berada di tengah-tengah masyarakat Madura. Idza yamut minha ya yamut tarafu. Kalau kemudian satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patoknya taraf itu kan, taraf itu apa ya? Taraf itu kan kalau dalam makna Jawa kan ujung ya. Ujung. Cuman kalau beberapa kiai kita seringkali membahasakan dengan misalnya ada ulama siapa, ada wali siapa. Wah ini patoknya Madura, ini patoknya Jawa. Patok itu apa ya kalau dalam bahasa? Jenengan paham patok enggak ya? Paku bumi ya kan? Paku bumi, punjer. Ah, punjer. Punjernya hilang ya gimana Pak? Iya kan, sama kan? Awalam yawa anna na'ti al-ardha nankusuha min atrafiha. Coba sama lihat di tafsir-tafsir itu. Al-atraf apa? Al-atraf, al-ashraf. Ujung-ujung itu siapa? Punjer-punjer itu siapa? Orang yang mulia-mulia. Yang mulia di antara kita siapa? Kiai Pak. Bukan kita bukan, tapi kiai-kiai kita yang mulia. Kita ini bisa seperti ini karena kiai-kiai kita Pak. Lisadatun, coba sama lihat di hikam. Lisadatun min izihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim izzun wajah. Sama lihat sarah hikam Libni Abbad ada bahasa itu. Lisadatun min izihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim izzun wajah. Kita ini bisa istimewa karena memang kita punya kiai-kiai yang luar biasa. Dan kita sebagai para santri selalu siap, apalagi orang Madura selalu siap untuk kemudian kepala kita menjadi injakan kaki dari para ulama kita. Moga-moga kita semua diakui sebagai santri-santri para ulama kita. Dan sekali lagi moga-moga apa yang dilakukan oleh keluarga besar khususnya Mas Ridwan Maliki ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jariah kepada almarhumin, kepada para sesepuh dan para pendahulunya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada semuanya, kepada semua hadirin, khususnya kepada para kiai, kepada para sesepuh. Saya mohon maaf kalau lancang kemudian banyak bicara di hadapan panjenengan. Minta doa restu, moga-moga kami semua diberi taufik hidayah inayah untuk istiqomah berkhidmah di rumah kami, dan moga-moga tempat kami berkhidmah yakni Pondok Al-Falah Ploso moga-moga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, punya kemampuan untuk kemudian menelurkan generasi-generasi unggul yang bermanfaat untuk bangsa, negara dan juga masyarakat. Kalau kita namung niku saged kula aturaken ngapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas izin Mas, kebetulan ada salah satu kiai yang Haji Zainal Abidin Mas Abdul Jalal. Ini tadi ada kabar ada kiai yang wafat, kiai panjenengan yang ada di sekitar panjenengan namanya Kiai Zainal Abidin. Moga-moga mendapatkan maghfirah, rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan semua pengabdian beliau
di tengah-tengah panjenengan semua selama ini, moga-moga menjadi amal yang mengagungkan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Al-Fatihah. Itulah syukur Islam, syukur dari matalim Bithul wali walidayya walil mu'minin wal jami'il muslimin ya rabbal alamin innaka rahim. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا يا الله تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب اوصل صوم ما قرانا هديه وسيله مقبوله مسموعه الى حضره نبيك المجتبى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الانبياء والمرسلين ملائكه المقربين اولياء والشهداء الصالحين، جميع من اهدينا الفاتحه لهم وخصوصا يا الله جميع هؤلاء المذكورين يا الله من صاحب الحاجة يا رب يا الله يا رب اغفر لهم يا الله اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الابيض من الدنس بالماء والثلج والبرد. يا رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم روضة من حفرة من حفر النيران. يا الله أنت غني عن عذابهم، ارحمهم يا الله ارحمهم، سلمهم يا رب سلمهم يا رب سلمهم يا رب يا الله، واجعل من خلفهم يا الله من أولاده وذرياته من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل ومن أهل الضير. ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وطمأنينة والسكينة وحسن الخاتمة. ارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا مباركا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا. يسر لنا يا الله يسر لنا ولهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.